Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda semua. Berkat Tuhan selalu ada apapun situasi hidup kita. Percayalah, Tuhan menyertai engkau. Kita hari ini akan diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tak seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus Sang Mesias membawa keselamatan. Dia datang agar domba-dombanya diselamatkan, agar tidak ada satu domba pun yang hilang. Maka dia adalah Mesias yang membawa keselamatan. Seluruh pengajaran dan perbuatan Yesus menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah, bahwa dia sungguh Allah yang turun dari surga menjadi manusia agar dia boleh mengalami apa yang kita alami. Dia sungguh Allah dan sungguh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus melakukan banyak kebaikan, banyak mujizat dalam kehidupannya. Tetapi orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi datang dan berkata, "Sampai berapa lama engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Mereka melihat begitu banyak tanda, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi mereka masih menutup mata hatinya bahwa Allah hadir dalam pribadi Yesus. Bahwa Allah sungguh mencintai semua orang, maka Allah hadir untuk membawa semua orang kepada keselamatan. "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang Aku." Dia melakukan begitu banyak kebaikan yang menunjukkan bahwa Allah sungguh hadir. Tapi kadang orang menutup mata hatinya. Pertanyaan buat kita renungkan, apakah kita juga menutup mata hati kita sehingga kita tidak mampu melihat kehadiran Allah, baik dalam kegembiraan maupun dalam penderitaan hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita terus-menerus untuk mendengarkan Dia Sang Gembala yang baik. Ada tujuannya agar kita tidak tersesat. Dunia selalu berjuang menuntun kita kepada ketersesatan. Tapi Tuhan menuntun kita untuk mempunyai hidup yang kekal. Kita hidup cuma sementara di dunia ini.
Maka mari kita kumpulkan sebanyak mungkin harta surgawi yang akan kita bawa pada kehidupan yang kekal. Yesus adalah gembala yang baik. Berikanlah dirimu untuk dibimbing oleh Yesus sendiri, agar engkau memperoleh padang rumput yang hijau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua berkat yang Kau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang bergumul dengan beban yang berat. Semoga Engkau Sang Gembala yang baik menuntun hidup mereka, agar mereka terus mendengarkan suara-Mu Tuhan. Bukan mendengarkan suara mereka sendiri, tapi mendengarkan tuntunan-Mu yang membawa mereka kepada kehidupan abadi. Jauhkanlah mereka dari keputusasaan. Angkatlah setiap beban-beban hidup mereka, dan tuntunlah mereka untuk sampai pada kebahagiaan abadi di surga. Bantu mereka Tuhan, kalau boleh angkat setiap pergumulan hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.